Assalamualaikum. Di bagian sebelumnya kita sudah tampilkan ya betapa tidur siang atau oleh para guru kesehatan disebut power nap, morning nap, atau short nap itu punya manfaat kesehatan yang bagus. Dan bahkan ada sunnahnya juga yang dinamai menurut syariat Islam sebagai qailullah. Yuk sekarang kita lanjut obrolan kita dengan ngobrolin hal-hal yang lebih teknis terkait jurus sehat power nap ini. Yang belum nonton video yang lalu silahkan aja kalau mau nonton ke sana. Secara durasinya kemarin kita udah bahas yang direkomendasikan menurut para pakar kesehatan minimal 20 menitan gitu. Tapi kalau yang tipikal itu 20-30 menit. Nggak boleh lama-lama ya, maksimal itu sekitar 50 menit gitulah ancar-ancarnya. Ironis nih ya, cuma butuh 20-30 menit, tapi jarang penggiat kesehatan yang praktekin. Dan bahkan banyak yang sama sekali nggak menganggap power nap ini sebagai suatu jurus sehat yang perlu dipertimbangkan. Semoga bisa berubah nih pandangannya setelah gabung ke kanal sini. Yang belum subscribe silahkan aja kalau mau gabung, tapi nggak maksa sih. Kalau yang ngantuk mendingan tidur aja dulu. Bangun tidur baru subscribe. Walah. Kenapa sih di zaman kekinian jarang yang praktekin, bahkan jarang yang membahas loh di luar sana? Salah satu alasan klasiknya itu nggak punya waktu. No. Tapi alasan nggak punya waktu itu seringkali ya karena dasarnya nggak cari waktu aja sih. Karena belum termotivasi atau juga karena belum terlalu paham atas makna esensialnya untuk kesehatan. Setelah kita bahas-bahas dan atau kalau udah dilengkapi lagi dengan googling sana sini, motivasinya udah ada, masa sih cari waktu rehat bareng 20 menitan nggak bisa? Yuk kita gambarin sih gimana polanya orang kerja yang tipikal, yang udah kelasnya sibuk banget. Di ujung-ujung hari itu ada pergantian hari lah ya, dari terang ke gelap, gelap ke terang. Kalau secara syariah ini nggak boleh tidur, makruh lah gitu, ada hadisnya juga. Secara ilmiah ini juga dibilang jelek karena dia bisa memunculkan circadian mismatch atau ketidaknyeklikan antara jam biologis tubuh kita dengan semesta, dan ini pun jangka panjangnya nggak bagus. Sehingga ini bukan waktunya tidur. Tapi di luar itu kan ada minimal 2 slot tuh ya. Ada 2 rentang waktu untuk break. Yaitu di pagi hari, misalnya sebelum masuk kerja jam 8, tidur aja dulu di parkiran mobil kayak gitu misalnya, sambil pasang beker. Terus ada lagi waktu break siang. Ingat ya, ini cuma perlu sekitar 30 menit loh. Atau kurang dikit. Lebih dikit juga boleh. Nah, kalau yang kelasnya udah super sibuk banget aja bisa, apalagi yang nggak sesibuk itu tuh. Alasannya lagi tuh ya, biasanya kalau di tempat kerjanya nggak ada tempat untuk rebahan tidur, atau ngantornya nggak naik mobil tapi naik umum, naik motor, jalan kaki, dan atau pemberi kerjanya itu marah kalau pegawainya rebahan tidur. Apa sih kalau kayak gitu? Tapi mestinya bisa cari akal lah untuk mengatasi kendala ini. Seenggaknya ya, kalau begitu situasinya, pas weekend kan libur tuh ya, atau pas tanggalan merah, atau pas cuti bersama atau cuti sendiri-sendiri. Di situ aja praktekin power nap ini, bukan mesti tiap hari kan ya. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali lumayan tuh. Kayak orang puasa Senin Kamis itu kan juga seminggu sekali atau 2 kali. Tapi ini gak ada hubungan dengan. Terus alasan lain ya, yang mungkin udah kepikir oleh para penonton sekalian, kalau 20-30 menit dipaksa-paksain itu tetap susah lah. Baring-baring pun seringnya gue nggak bisa tidur. Nah, nggak usah khawatir. Qailullah itu dan mestinya power nap juga itu nggak mesti sifatnya full sleeping cycle. Kalau bisa beneran pules secara dalam yaitu mantul, top markotop. Tapi apes-apesnya tidur-tidur ayam itu aja juga udah bernilai healing. Jangan salah, ini bisa diusahakan kok, beneran. Pertama ya, usahakan dari sisi ritme nafasnya. Praktekinlah ritme nafasnya itu seperti nafasnya orang tidur yang rileks. Bisa dong ya, pernafasan yang ritmis dan rileks seperti orang tidur itu bernilai healing. Banyak tuh yang sharing soal ini di luar sana, silahkan aja dicek kalau nggak percaya atau pengen tahu lebih detail. Keduanya ya yang perlu diusahakan itu posisinya. Kalau kita posisi jejak, itu jarak jantung ke otak kita kan sekitaran 2 jengkal. Dah gitu, kaki posisinya jauh di bawah. Jadi, pompaan sumber daya dari jantung itu arahnya yang ke kepala, jadinya yang paling sulit. Dan yang paling gampang itu nyedot ke arah kaki. Karena efek gravitasi kan ya. Nah, demi untuk merilekskan keadaan ini, rebahan deh tuh. Idealnya tentu rebah sempurna. Jantung kurang lebih sejajar dengan kepala, dan kaki sejajar juga. Sehingga ya udah, bagian kepala bisa lebih dapat prioritas untuk pompaan sumber daya. Atau kalau nggak bisa sejajar sempurna, seenggaknya mendekatilah. Beda tingginya kepala jantung tidak lagi 2 jengkal, tapi misalnya sejengkal kurang. Dan demikian juga jarak kaki nggak lagi nyedot jauh banget ke bawah, tapi rada ngangkat, sehingga beda tingginya dengan jantung juga nggak sebegitu jauh. Teknik kalong gitulah kalau ini dibilang sama guru silat. Flow yang lebih lancar ke kepala, ini bernilai healing. Yang ujungnya, kalaupun saat power nap itu nggak benar-benar dapat tidur yang sejati, pada kesempatan tidur malam berikutnya bisa lebih berkualitas. Walaupun bukan dikendalikan oleh pikiran sadar kita, saat kita tidur malam, itu pengendali utamanya kan kepala. Jadi, healing ke arah kepala saat kita tidur-tidur ayam power nap itu tidaklah sia-sia. Ketiganya tentu
matanya itu terpejam, terus pikiran dikosongkan. Kalau sambil rebahan malah mikirin utang, cicilan, sama mikirin omongan mertua yang nyelekit, lah salah sendirilah. Healing enggak, malah bisa jadi galau tuh, mendatangkan stres negatif. Cuma sekali lagi ya, demi mencegah circadian mismatch tubuh kita dan kondisi hormonal tidak nyeklik dengan semesta, untuk power nap ini sebaiknya tidak dilakukan saat pergantian hari, gelap ke terang atau terang ke gelap. Selain ada pertimbangan ilmiahnya, ini ada sunahnya juga yang lalu kita udah ngomongin. Semoga ini bisa jadi renungan kita untuk mempertimbangkan jurus sehat holistik berupa power nap, morning nap, atau tidur siang qailullah. Atau tidur di waktu duha sih persisnya. Buat yang udah biasa praktekin power nap, kalau mau ikut sharing, silahkan aja berbagi di kolom komentar. Sedangkan buat yang masih belum praktekin, sedang nimbang-nimbang, atau bahkan selama ini belum kepikir ke arah sana, silahkan aja dipertimbangkan. Beneran nothing tulus loh ini. Jurus ini tuh bener-bener sayang loh kalau disajikan. Gampang banget, simple, nggak ada susah payahnya sama sekali, bahkan bisa dibilang enak. Kalau fasting, puasa, itu kan perlu ikhtiar lebih serius ya. Atau olahraga gitu, kardio, beban, high intensity, itu kan berat. Atau diet pengaturan makanan, itu juga lebih rumit. Nah, dapetin tidur malam berkualitas saja, itu juga jurus yang lebih sulit dipraktekin. Sedangkan power nap ini, segampang itu loh. Kecuali sih ya, kalau kalian nggak pengen sehat, tuh lain lagi. Tapi mestinya kalau yang nggak pengen sehat, nggak nonton video ini at the first place kali ya. Terus ya, kalau pengalaman pribadi saya gimana? Alhamdulillah sih, walaupun bukan disiplin banget, saya rada sering juga sih praktekin tidur qailullah ini. Udah saya praktekin kira-kira setahun atau 2 tahun terakhir inilah ya, rada lupa. Apakah manfaatnya nyata? Menurut saya sih amat nyata. Badan terasa lebih fresh, dan rasa kantuk yang datang di saat kerja, itu kayaknya jadi jarang muncul juga, atau bisa dibilang sama sekali nggak pernah muncul sih ya, akhir-akhir ini. Kalau dibilang manfaatnya wow banget sih, enggak ya. Tapi ya udah aja, mana kalau memungkinkan itu saya praktekin. Karena emang dasarnya kayak tadi itu ya, gampang banget. Bisa aja sih, asesmen saya ini salah, walau alam. Sekali lagi, sesuai disclaimer kemarin, ilmu tidur yang berkembang di luar sana pun itu belum beneran kata penelitiannya. Sebagiannya masih perlu pembuktian-pembuktian ilmiah yang lebih komprehensif. Satu lagi ya, harap maklum, power nap ini seringnya itu nggak bisa kecatat sama berbagai sleep tracker yang ada di smartwatch kita. Atau kalaupun kecatat, itu kecatatnya ngaco gitu ya. Cuma ya yang penting buat kita itu healingnya kan ya, nggak kecatat ya udahlah. Oke, cukup dulu lah ya. Terima kasih.